Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pembahasan kita mengenai aturan pencacahan. Jadi terakhir kemarin sudah kita bahas beberapa contoh soal terkait aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Hari ini kita akan bahas mengenai permutasi dan kombinasi. Namun sebelum kita bahas lebih jauh mengenai permutasi dan kombinasi, Ibu akan jelaskan dulu mengenai faktorial. Jadi faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. Definisinya, misalkan faktorial dari bilangan n, maka didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini n faktorial, jadi tanda seru di sini dibaca faktorial. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali titik kali 3 kali 2 kali 1. Di sini dicontohkan nih 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 24. Jadi kalau misalkan 5 faktorial, gua ambil dibikinkan contoh lain. Jadi kalau misalkan 5 faktorial, ini berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kali 1 tetap 120. Nah, kalau misalkan di contoh yang kedua, 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 sampai terakhir kali 1, kemudian yang 5 nya di bawahnya dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini boleh karena dia pembagian, terus dia sama-sama punya, ini sama nih 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang di atas juga sama, ini boleh dicoret karena dia membagi habis sisa 1 ya. Jadi sisanya di sini 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Atau mungkin secara sederhana boleh ditulis jadi di sini misalkan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ikuti yang di bawahnya aja. Nah, nanti ini bisa dibagi. Jadi 5 faktorial dibagi 5 faktorial hasilnya 1. Sisa 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Atau misalkan contoh lain nih, 10 faktorial dibagi 8 faktorial, biar nggak panjang nulisnya. Jadi di sini 10 kali 9 kali 8 faktorial, jadi ini tetap 8 faktorial. Ini boleh sama-sama dibagi. Jadi ini sisanya 10 kali 9 sama dengan 90. Jadi ini sama aja hasilnya, cuman ini ditulisnya secara lebih rinci atau lebih panjang. Kemudian jadi pendefinisian faktorial di atas hanya berlaku untuk n bilangan asli. Jadi untuk n sama dengan 0, dia didefinisikan tersendiri. Jadi kalau 0 faktorial sama dengan 1. Jadi kalian kalau ketemu 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, oke, untuk selanjutnya pembahasan kita adalah permutasi. Nah, permutasi di sini adalah cara membentuk susunan terurut, urutan diperhatikan dari sebagian atau seluruh anggota himpunan yang disediakan. Mungkin bahasa sederhananya, permutasi ini adalah cara membentuk susunan dengan memperhatikan urutannya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi untuk permutasi ini adalah ciri khasnya urutan diperhatikan. Misalkan Ibu contohkan dulu. Ada 3 huruf yang tersedia. Ada 3 huruf yang tersedia, misalkan A, B, C. Nah, jadi A, B, C. Nah, dari 3 huruf ini akan kita susun 2 huruf, masing-masing 2 huruf nih. Nah, jadi kita akan menyusun 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia. Apa aja susunan yang terjadi? Berarti bisa yang pertama AB, kemudian AC, terus BC, terus di sini BA, CA, kemudian di sini CB. Nah, maksudnya di sini, nah yang ini dulu nih. Ini AB, dia kan sama-sama komponennya A dan B. Yang di sini juga sama nih, komponennya juga A dan B. Cuman bedanya kalau yang ini A-nya di depan, B-nya di belakang, yang ini B-nya di depan, A-nya di belakang. Ini yang dimaksud dengan urutan diperhatikan. Jadi ini dimaksud dengan urutan diperhatikan. Artinya yang ini dihitung 1, ini dihitung 1 susunan, yang ini juga dihitung 1. Berarti antara A, B dan BA ini berbeda. Ini menjadi 2 susunan, dihitungnya jadi 2. Nah, kalau ditanya di dalam permutasi nih, ada berapa banyak susunan yang dapat dibuat 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia,
maka di sini jawabannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian selanjutnya dulu, cara menempatkan n buah unsur ke dalam R tempat yang tersedia disebut permutasi R unsur dari N unsur, yang mana dia punya syarat R kurang dari sama dengan N, kemudian dinotasikan dengan NPR, bisa penulisannya seperti ini, atau P dalam kurung N, R, atau P N-nya di atas, R-nya di bawah, atau P N, R. Nah, kalau yang ini kita tuliskan di dalam bahasa permutasi, ini menjadi berarti yang N-nya di sini kan N-nya ada 3 buah unsur, kemudian yang R di sini adalah yang 2 ini. Di sini ini tempat yang tersedia, R tempat yang tersedia. Jadi kalau dalam permutasi ditulisnya ini menjadi 3P2. Kalau secara umum biasanya seperti ini penulisan, 3P2. Banyak permutasi yang dapat disusun dari N anggota suatu himpunan diambil R anggota. Artinya ada 3 anggota suatu himpunan, diambil 2 anggota aja. Nah, maka dirumuskan seperti ini, NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Jadi rumusnya di sini NPR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Ini rumus permutasi. Nah, jadi kalau ini N di sini 3, kalau di dalam contoh soal yang awal tadi R-nya di sini 2. Artinya 3 yang tersedia untuk mengisi 2 tempat. Ada 3 buah unsur mengisi 2 tempat yang tersedia. Kalau kita tulis secara berdasarkan rumus di sini berarti 3 faktorial dalam dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial, 3 dikurang 2, 1 faktorial. 3 kali 2 kali 1 faktorial, 1 faktorial. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini pas nih, banyaknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang untuk contoh penggunaan permutasi nih. Misalkan nih, dalam kelas akan dibentuk pengurus yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Banyak calon pengurus, ada 7 anak. Berapa banyak formasi pengurus yang dapat dibentuk? Misalkan Joko sebagai ketua dan Ari sebagai sekretaris, maka ditulisnya Joko, Ari. Sebaliknya, Ari sebagai ketua dan Joko sebagai sekretaris ditulisnya Ari Joko. Jadi meskipun orangnya sama, di sini kan Joko Ari, di sini Ari Joko, tapi karena penulisannya berbeda, maka yang pertama, urutan pertama ini dia sebagai ketua, yang kedua di sini sebagai sekretaris. Ini juga di sini. Kalau di sini karena urutan pertama si Joko, maka si Joko sebagai ketua. Nah, sedangkan yang di sini Ari urutan pertama, maka Ari sebagai ketua. Nah, jadi di sini penulisannya berbeda makna. Sehingga untuk penyelesaian permasalahan ini kita gunakan permutasi karena aturan diperhatikan. Jadi banyak formasi pengurus yang dapat dibentuk, berarti 7 anak akan menempati 2 posisi, yang mana ketua dan sekretaris. Sehingga ditulisnya di sini 7P2 sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 2 faktorial. Sini 7 dikali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi banyak formasi pengurus yang dapat dibentuk adalah 42. Selain itu ada permutasi khusus, yang mana di sini permutasi dari objek jika ada beberapa elemen yang sama. Banyak permutasi dari n objek diambil semua dalam satu saat yang terdiri atas K1 objek sejenis, K2 objek sejenis, K3 objek sejenis lainnya, sampai dengan KR objek sejenis lainnya. Maka di sini K1 ditambah K2 tambah K3 ditambah sampai dengan KR sama dengan N. Nah, adalah P permutasinya adalah NPN dibagi dengan K1 PK1 kali K2 PK2. Nah, sampai dengan KR, permutasi KR sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali sampai dengan KR faktorial. Nanti Ibu contohkan. Oke, untuk contoh permutasi dari objek jika ada beberapa elemen yang sama. Misalkan nih, soalnya berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika. Jadi ada berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika. Nah, sekarang ini dulu, ini kan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kenapa disebutkan dengan beberapa unsur yang sama? Karena pada kata matematika
pada kata matematika di sini ada M, ada dua yang sama, jadi M di sini 1, 2, kemudian A nya ada 3, 1, 2, 3, kemudian yang sama lagi ada huruf T nya di sini juga ada 2, yang lainnya beda, yang beda adalah E, I dengan K. Nah, persoalan ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yang mana jumlah hurufnya dulu nih, jumlah huruf sebagai N. Jumlah huruf di sini kita hitung jumlah huruf keseluruhan atau disimbolkan dengan N tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini N-nya ada 10. N sama dengan 10. Ini jumlah huruf keseluruhan. Kemudian M-nya, M di sini kita misalkan sebagai P. Ini sebagai simbol aja ya, P ya. M-nya di sini ada 2. Kemudian A ada 1, 2, 3. A kita simbolkan sebagai Q. Ada 3. Kemudian T-nya ada, kita simbolkan sebagai R. 1, 2. Kemudian E, P, Q, R, S, sebagai S kita simbolkan 1, cuma ada 1 E-nya. Kemudian apalagi yang beda, I-nya juga sama, cuma ada 1, P, Q, R, S, T 1. Kemudian K, P, Q, R, S, T, U ya, juga 1. Jumlahnya pas 2, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dirumuskan kalau berdasarkan rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Tadi ditulisnya sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi dengan, berarti ini P faktorial dikali dengan Q faktorial dikali R faktorial dikali dengan S faktorial dikali T faktorial dikali dengan U faktorial. Baru kita masukkan angkanya. N faktorial berarti di sini 10 faktorial. 10 faktorial dibagi dengan P-nya ada 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Baru kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Baru yang bisa dicoret kita coret. Ini 2 kali 1 bisa. Kemudian 3 ini bisa dicoret sama ini. Yang 2 di sini kita bagi dengan yang banyak angkanya aja. Berarti ini jadi 5. Kemudian ini 2 bisa dicoret dengan 8. Jadi 4. Sisanya berarti 5 kali 9 kali 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini sama dengan, kalau dihitung ya, 151.200. Nah, jadi ini jika disusun banyak kata yang dapat disusun atau dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika, di sini terdapat 151.200 susunan huruf yang berbeda. Oke, untuk permutasi khusus selanjutnya itu permutasi siklis. Permutasi siklis yaitu susunan unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup dengan memperhatikan urutannya. Misalkan nih, permutasi siklis 3 unsur A, B, C. Jadi di sini kan kalau dalam permutasi biasa tadi ada 6 permutasi. Nah, kalau di dalam siklis dia cuman ada 2 permutasi siklis. Jadi ini A, B, C ini sama aja dengan BCA, sama aja dengan CAB. Kemudian yang berbeda di sini yang ini ACB, BAC, tapi ini yang ini sama dengan ini nih, ini sama, CBA sama dengan ini. Jadi dia cuman berputar posisinya aja. Nah, kalau untuk secara umum banyaknya permutasi siklis dari n unsur ini dituliskan sebagai berikut. P sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi kalau yang ini kita tulis berarti kan dia ada 3 unsur yang tersedia nih. 3 dikurang 1, 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2. Jadi kalau ABC disusun secara melingkar atau secara siklis itu cuman terdiri dari 2 susunan atau 2 permutasi, cuman tersedia 2 permutasi siklis. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.